Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nurjaya, nomor NIM saya 20423042. Saya dari program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin dengan pokok bahasan yaitu pandangan Islam dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, kita masuk ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam konsep ekonomi, para cendekiawan Muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ekonomi dalam pandangan Islam. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Seperti contohnya ada moral, demografi, sosial, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi yaitu ibadah. Lanjut, Islam mempunyai cara pandang tersendiri dalam masalah ekonomi, tidak dari sudut pandang kapitalis, sosialis, maupun gabungan dari keduanya. Jadi tidak ada gabungan dari sosialis maupun kapitalis. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sementara untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat dengan adanya yaitu tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Menurut kedua jenis pandangan ekonomi, baik kapitalis maupun sosialis, Islam adalah hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak dapat menerima Islam sebagai pandangan terhadap ekonomi. Lanjut, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak memperbolehkan dicampurkannya antara ekonomi dengan urusan agama. Jadi tidak boleh mencampuri urusan ekonomi dan agama, karena hal itu dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang terlalu banyak aturan, sampai mereka pun berpikir seperti itu. Pemberdayaan ekonomi umat. Islam memberikan kesadaran yang mendalam bagi kita bahwa kemakmuran ekonomi tidak akan kita dapatkan tanpa adanya hubungan sosial yang harmonis, yang baik. Hal ini terbukti apabila dalam suatu negara terjadi adanya kesenjangan sosial yang cukup tajam, maka perekonomian negara tersebut pun akan berjalan dengan sendat-sendat atau bisa dibilang tidak lancar. Kita lanjut, dalam pandangan ekonomi Islam, program pemberdayaan ekonomi umat sangatlah cocok dengan ajaran Islam, karena tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman, sejahtera, dan damai, yang dimana tidak ada keributan di dalamnya. Islam sendiri mempunyai perhatian yang serius tentang keadilan sosial dan ekonomi, karena Islam memandang bahwa martabat kemanusiaan adalah suatu hal yang esensial. Jadi setiap manusia itu berperan atau mempunyai peran untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Islam juga mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam sebuah negara. Bahkan bukan hanya itu, pembangunan dan pertumbuhan di bidang material saja, tapi segi spiritual dan moral pun menempati kedudukan yang sangat penting. Jadi kedudukan itu, segi spiritual dan moral pun menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam agama Islam. Jadi konsep Islam tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih luas daripada konsep ekonomi sekuler.
Walaupun dasar pembangunan ekonomi Islami adalah multidimensional yang mempunyai dimensi-dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi. Namun sejak awal, pembangunan moral dan spiritual itu sudah terintegrasi dalam pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang syarat dengan nilai keadilan. Jadi mempunyai keadilan, mempunyai moral dan norma. Jadi tidak sembarangan. Jadi ada moralnya, ada keadilannya, dan ada norma. Bila ini diterapkan dengan baik di negeri ini atau di Indonesia ini, sesungguhnya ini tuh sangat sesuai dengan kepribadian bangsa kita atau bangsa Indonesia. Bila di lembaga-lembaga ekonomi di negeri ini bersatu, jadi kita menyatukan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di Indonesia, maka akan mampu mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini secara adil dan merata. Jadi tidak ada lagi yang namanya perang di antara kesusahan ekonomi dan masih banyak lagi. Kesimpulan, dengan demikian, ekonomi bagi umat Islam merupakan salah satu bagian dari sistem ideologi dan etika Islam sebagai suatu ajaran dari keseluruhan suatu bangunan yang jelas memiliki ciri-ciri yang menonjol, akan tetapi ia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia itu tidak bisa secara individu, jadi harus berbarengan. Ia hanya dapat berjalan optimal tidak jika keseluruhan sistem berjalan ke arah yang satu. Karena itu, Islamisasi ekonomi hanya mungkin terjadi secara efektif dan komprehensif jikalau hal itu dibarengi dengan Islamisasi di bidang-bidang kehidupan yang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.